Kalau kalian nih punya guru galak, punya dosen galak misalnya, atau punya bos yang galak, bos yang gimana-gimana, atau di tempat kerja kalian teman-temannya ngeselin semua, teman-temannya toksik, udah salawatan aja. Nanti akan selalu diberi jalan sama Allah, jalan-jalan yang terbaik. Akan selalu diberi kemudahan sama Allah. Udah salawatan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arneli@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, langsung aja ke Gramedia atau hubungin admin, ini nomor adminnya. Jangan khawatir, kedua buku ini isinya beda, karena banyak banget ya yang nanyain, Kak, ini bukunya isinya bedanya apa? Bedanya ya isinya gitu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau kalian udah punya satu ini, jangan khawatir kalau mau beli yang satunya lagi ya, karena keduanya isinya beda. Mana yang lebih lengkap? Dua-duanya lengkap. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus. Jadi kalau disuruh memilih nggak bisa, karena memang keduanya ya berbeda isinya gitu ya, dua-duanya bagus. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Hafsah di Bandung, tapi ini pakai nama samaran. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah. Amin. Salam kenal ya, Mbak Hafsah ya. Perkenalkan Mbak, aku Hafsah dari Bandung. Aku mau ngasih testimoni keajaiban sholawat yang dahsyat, Masya Allah. Aku udah ngikutin akun Mbak Mel dari 2020-2021 kayaknya Mbak. Pokoknya ketika aku masih kuliah, untuk apapun aku mencoba jalur langit dan geber sholawat. Awalnya saat itu aku lagi diuji sakit miom atau kista yang menjadikan aku harus segera dioperasi, dan vonis dokter bilang kalau aku bakal susah punya anak. Tapi aku memutuskan untuk tidak operasi dan memilih terapi herbal ke dosen Tibun Nabawi aku. Saat itu dunia dan masa depanku runtuh sampai bilang gak akan nikah. Tetapi Allah maha baik Mbak. Allah datangkan pria soleh yang mau terima aku, bahkan jika aku tidak bisa memberinya keturunan. Masya Allah. Alhamdulillah, setelah perjuangan 2 tahun minum obat, rutin terapi, dan geber amalan jalur langit, aku benar-benar sembuh. Dan 3 bulan setelah menikah aku hamil. 2022 aku lahiran anak laki-laki sesuai keinginan aku dan suami. Masya Allah. Keajaiban sholawat lain ketika aku sedang sidang skripsi 2020 Mbak. Entah kenapa aku kebagian dosen pembimbing yang super teliti dan kebagian dosen pemuji yang sangat susah kasih nilai besar. Paling besar kasih nilai C. Tapi Masya Allah Mbak, 3 hari sebelum sidang aku fokus sholawatan dan amalin jalur langit. Dan saat sidang skripsi aku cuma diuji sekitar 15 menitan dibanding teman-teman aku yang dicecer dosen sampai 1 jam. Terus dosen penguji aku cuma bilang, udah kamu jangan banyak menjelaskan karena saya lebih tahu skripsi kamu. Masya Allah. Dan Masya Allah, tahu nggak Mbak, aku dapat nilai A. Ya Allah. Dan saat wisuda 2021 aku mendapatkan penghargaan skripsi terbaik dan mahasiswa inspiratif. Ya Allah, kok bisa gitu loh ya teman-teman ya. Sementara Mbaknya udah takut duluan nih, udah jipar duluan, karena ini dosen yang terkenal pelit ngasih nilai, udah gitu pokoknya mengerikan deh. Tapi Masya Allah ya,
Biasanya orang tuh dapat nilai C ya, itu juga udah alhamdulillah. Ini dapat nilai A dan jadi dapat penghargaan dosen skrip, dapat penghargaan penghargaan skripsi terbaik dan mahasiswa inspiratif. Masya Allah, kalau bukan Allah yang bikin begini, siapa lagi? Ya nggak, lanjut ya. Kajebah salawat lain ada lagi mbak. Maaf panjang, aku sempat ngebatin pengen rumah sama Allah pas aku lagi hamil 3 bulan. Terus aku bilang ke suami, kalau kita beli tanah dulu gimana, kan ada sedikit tabungan. Tapi suami pengen tanah dan tinggal di daerah kota yang deket tempat kerjanya. Katanya yakin ke Allah kalau Allah itu maha kaya. Masya Allah mbak, ternyata Allah benar-benar ngabulin ucapan kita itu. Tepat di kehamilan aku 4 bulan, suami beli tanah di pusat kota yang harganya jauh dari tabungan kita mbak. Tiba-tiba dikasih jalan sama Allah dan ada rezeki yang gak disangka-sangka. Masya Allah. Terus ada lagi mbak, aku statusnya sekarang masih guru honor yang baru ngajar 5 tahun. Rencananya mau resign mbak karena ingin fokus aja ngurus anak tanpa merepotkan orang tua atau harus pakai jasa babysitter. Tapi ketika aku mau resign, Masya Allah, aku terpanggil PPG untuk dapat sertifikasi pendidik sehingga aku selesaikan dulu PPG-nya. Tepat tanggal 2 Maret 2024 ini aku dinyatakan lulus PPG. Masya Allah, selamat ya mbak ya. Terakhir ya mbak, bertepatan aku dinyatakan lulus PPG, alhamdulillah proses pembelian rumah aku lancar banget mbak. Dan sudah terima kunci, alhamdulillah tanpa KPR riba. Ya Allah, kalau orang tanya kok bisa punya tanah, punya rumah, aku juga sebenarnya nggak bisa jawab kecuali Allah itu maha kaya. Soalnya posisi aku sama suami sama-sama guru honor, kami hanya mengandalkan Allah dan geber jalur langit dan sholawat. Aku hanya mengamalkan salawat Ibrahimiyah 10 kali, istighfar 100 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali, sholawat Jibril minimal 1000 kali, munjiat 500 kali, dan ayat 1000 dinarnya 100 kali. Catet ya teman-teman ya. Aku nggak maksain harus penuhin target, tapi aku upayakan konsisten aja. Catet. Maaf ya Mbak Mel, panjang banget testimoni aku karena aku udah janji pengen kirim testimoni setelah aku lulus PPG dan serah terima kunci rumah. Makasih ya Mbak, selalu jadi motivasi buat aku, sehat selalu dan semoga apa yang menjadi hajat Mbak Mel dikabulkan Allah di waktu terbaik. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Hafsah di Bandung. Mbak Hafsah udah mulai bersalawat dari tahun 2020. Dan Mbak Hafsah ini dulu ini pernah sakit teman-teman, ada miom atau kista di rahimnya, yang kata dokter harus dioperasi dan divonis tidak akan bisa punya keturunan. Siapa sih, perempuan mana sih yang dikasih vonis seperti ini kalau nggak sedih, nangis-nangis, ya nggak? Pasti sedih teman-teman. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu Mbak Hafsah sudah mengenal salawat. Jadi ya udah deh, apapun keadaannya, kondisinya aku baca salawat aja. Tapi nggak mau dioperasi katanya. Jadi mbaknya sambil minum obat-obatan herbal dari guru Tibun Nabawi tadi katanya gitu ya. Masya Allah banget. Konsisten minum obat sambil terus ikhtiar langit, baca salawat dan ngerjain amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain ya. Akhirnya dinyatakan sembuh. Sempet mbaknya bilang kayaknya aku nggak mau nikah deh, karena aku gak bisa ngasih keturunan gitu. Tapi Masya Allah ada laki-laki soleh yang mau menerima Mbak Hafsah apa adanya. Gak apa-apa kamu gak punya keturunan juga, gak apa-apa. Gak bisa hamil gak apa-apa. Tapi Masya Allah sembuh. 3 bulan setelah menikah hamil teman-teman. Dan sekarang sudah melahirkan, sudah punya anak. Anaknya laki-laki sesuai dengan keinginan Mbak Hafsah dan suaminya. Kemudian keajaiban berikutnya ya dari Mbak Hafsah. Masya Allah banget, Mbak Hafsah tuh kepengen banget punya rumah teman-teman, punya tanah, punya rumah, tapi nggak riba. Tapi apa mungkin ya, karena ini keduanya guru honor dan bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Dan kata suaminya, aku maunya rumahnya yang deket tempat aku ngajar, karena saya sama-sama dua-duanya honor guru ya. Aku pengen yang deket tempat kerja, deket gitu. Walaupun nggak tahu nih kalau deket tempat kerja mungkin harganya lebih mahal, tapi udahlah, Allah maha kaya. Mereka cuma yakin Allah maha kaya. Dan Masya Allah, entah gimana caranya Allah telah mengatur, akhirnya mereka kesampaian bisa punya tanah dan bisa punya rumah di dekat tempat pekerjaan suami. Masya Allah banget. Kalau ditanya gimana bisa begitu, cuman bisa bilang Allah maha kaya. Tapi sebenarnya kita kepo ya teman-teman ya, kenapa nggak dijelasin sekalian gitu loh? Nggak apa-apa deh, kita mau dengerin apa sepanjang apa juga kita mau, ya nggak sih? Dan kemudian Masya Allahnya lagi ya, sebelum rumah ini ya teman-teman ya, waktu masih zaman kuliah,
Mbak Hafsah ini dapat pas lagi skripsi, dapat dosen penguji yang bener-bener ditakutin sama para mahasiswa. Aduh, ngeri ini dosen yang bener-bener teliti ini gitu loh. Dan si dosen ini jarang banget ngasih nilai bagus. Yang paling bagus itu nilai C. C itu udah paling bagus bagi dosen ini nih. Ya udah, mbaknya cuman fokus sholawatan aja, baca sholawat yang dibacakan tadi. Sholawatnya istighfar 100, sholawat Jibril 1000, sholawat munjiatnya 500, kemudian baca ayat 1000 dinarnya tadi 100 ya, kemudian sholawat Ibrahimiyahnya 10 kali itu dibaca, dirutinkan sama banyak. Nggak mengharuskan target pokoknya harus sekian. Biasanya kan orang kayak mengharuskan target sekian, terus kalau nggak kecapai stres. Enggak. Jadi target ya target, tapi kalau misalnya kecapai alhamdulillah, kalau nggak ya udah gitu, berarti memang segitu bisanya hari itu gitu ya. Jadi nggak jadi beban, tapi tetap istiqomah setiap hari baca. Dan masya Allah, tiba-tiba ya teman-temannya itu pas diuji sama si dosen ini ya, pas lagi sidang skripsi, mereka tuh sampai 1 jam dicecer. Tapi Mbak Hafsah cuma 15 menit. Malah dosennya ngomong ini, udah kamu gak usah banyak menjelaskan, aku lebih tahu isi skripsi kamu. Dan masya Allah, mbaknya dapat nilai A. Kan tadi bilangnya apa? Nilai paling tinggi dari dosen ini itu C biasanya. Loh, ini kok bisa-bisanya dapat A. Kemudian nggak cuma di situ, Mbak Hafsah dinobatkan menjadi skripsinya itu menjadi skripsi terbaik, dan sampai dapat gelar mahasiswa inspiratif tuh, masya Allah. Kalau bukan Allah, siapa lagi? Jadi teman-teman jangan takut duluan, jangan udah gimana-gimana, udah tahu salawatin. Aku punya cerita juga nih tentang yang seperti ini nih, adik aku sendiri. Pernah sih aku ceritain, cuman aku ceritain nggak apa ya, barangkali kalian ada yang belum dengar. Adik aku si Desi, dulu dia bekerja di perusahaan sebelumnya, itu terkenal ada atasannya yang judes banget, yang jutek banget, yang kerjanya cuma marah-marah doang. Tapi masya Allahnya, adik aku sejak kerja di situ sampai dia keluar dari situ nggak pernah kena marah sama itu atasannya. Karena atasannya duluan yang keluar, atasannya malah yang resign duluan, dan nggak pernah sama sekali adik aku ini kena masalah sama dia. Udah, adik aku terbiasa baca salawat Jibril pada saat itu, saat pergi dan pulang kerja. Jadi teman-teman, kalau kalian nih punya guru galak, punya dosen galak misalnya, atau punya bos yang galak, bos yang gimana-gimana, atau di tempat kerja kalian teman-temannya ngeselin semua, teman-temannya toksik, udah salawatan aja. Nanti akan selalu diberi jalan sama Allah, jalan-jalan yang terbaik. Akan selalu diberi kemudahan sama Allah. Udah salawatan aja ya, jadi nggak usah khawatir lagi ya. Ya Allah, masya Allah, itu tadi cerita kisah dari Mbak Hafsah di Bandung, masya Allah banget. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman, buat kita semua. Jangan pernah lelah, teruslah bersolawat karena pasti ada nikmat di setiap solawat. Jangan pernah lelah solawat, yakinlah semuanya akan baik-baik aja ya. Makasih Mbak Hafsah ceritanya. Selamat menunaikan ibadah puasa juga buat Mbak Hafsah dan teman-teman semuanya ya. Terima kasih semuanya. Semoga rezekinya Mbak Hafsah lancar, keluarganya selalu harmonis, bahagia selalu, amin. Semoga selalu dimudahkan urusannya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya lancar, doa-doanya segera diijabah, selalu diberi kemudahan untuk bersolawat ya sama Allah, diberi kemudahan untuk selalu beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan satu lagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.